Oke, 3, 2, 1. Welcome to podcast Peace and Tolerance. Don't forget to subscribe and turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Ya, di sini sebagai host nih ya, aku Raisa Rafani Zulkarnain, dan aku di sini nggak sendiri. Ada temen aku sebagai bintang tamu yang biasanya dia jadi host. Nah, di sini ada Aida Putri Abdillah. Assalamualaikum skuy. Asik. Ya, kita udah menyapa nih. Nah, kita mau berbincang-bincang seputar wanita. Nah, apa sih menurut Aida wanita yang baik itu? Sebenarnya banyak sih opsi-opsi dari orang, dari ustadz atau dari manapun yang emang ini tuh udah biasa. Tapi kita ngambil poin-poinnya aja yang terpenting ya. Jadi seorang wanita yang baik itu adalah seseorang yang bisa menjaga auratnya, baik dari ubun-ubun sampai ujung kakinya. Terus seorang wanita yang baik itu harus menjaga omongannya, gak toksik dan harus baik lah pokoknya. Gak boleh ngomong-ngomong kasar, harus lemah lembut. Terus kita harus menjaga rasa malu kita. Dan semakin tinggi rasa malu yang kita miliki, maka semakin tinggi juga derajat yang akan kita miliki, gitu. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong soal rasa malu nih, mau nanya dikit kan ya. Kita kan di dunia yang milenial ini banyak banget yang berpikir bahwa kita tuh harus percaya diri. Lalu kalau yang diomongin tadi tentang rasa malu tuh gimana ya maksudnya? Jadi gini, gengs. Jadi rasa malu di sini bukan rasa malu kalau dia tuh maluan, jadi gak pede orangnya, bukan itu. Jadi rasa malu itu dalam Islam itu harus kita miliki, yaitu bisa rasa malu itu yaitu tidak mau memandang laki dan tidak ingin dipandang oleh laki. Jadi gitu. Terus orang wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi, dia banget risih kalau misalnya dipandang sama laki dari ujung rambut sampai ujung kepala. Itu tuh kayak nggak baik. Terus mereka juga malu untuk memakai baju-baju ketat dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi gitu. Ya, bener banget sih yang diomongin Aida. Nah, dari omongan tadi nih, aku pengen nanya lagi soal pandangan. Lalu kalau misalnya kita mau, misalnya lagi ngobrol-ngobrol sama teman kita misalnya, dan dia adalah seorang laki-laki, lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya saat kita lagi berbincang sama dia? Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita ngobrol sama lawan jenis. Itu dibolehin kok sama Allah. Asalkan apa? Asalkan di dalam hatinya tidak ada rasa asalkan di dalam hatinya tidak ada hasrat yang tinggi atau ada timbul. Ya pokoknya kalau misalnya kita ngobrol sama lawan jenis itu harus biasa aja dan tanpa ada rasa suka. Jadi itu profesional aja. Oke, berarti sebenarnya tuh boleh ya. Dalam Islam tuh tidak membataskan kita untuk bergaul gitu, mau dengan nisa ataupun dengan rijal, asal dengan batasan-batasan yang baik, yang emang sesuai aja gitu ya. Terus nih soal tadi pakaian ya, soal pakaian, kalau misalnya di era milenial ini nih, kan banyak tuh ya di kayak postingan-postingan Instagram gitu, apalagi yang biasanya pakai kerudungnya dimodel-modelin lah, terus baju-bajunya yang kayak gimana lah. Nah itu menurut dalam pandangan Aida tuh gimana ya? Kalau menurut aku sih nggak apa-apa digaya-gayain, asalkan melebihi batas dada kita, gitu. Kan di dalam Al-Quran itu kita dijelaskan untuk menutup aurat, menutup kerudungmu sampai di bawah dada kan. Jadi nggak apa-apa asalkan digaya-gayain tapi tetap sesuai aturan, itu nggak apa-apa. Dan satu lagi, nggak boleh berpunuk. Oh gitu, jadi kalau misalnya kan banyak tuh kayak misalnya nyari kunciran yang gede gitu ya, terus biar kelihatan punuknya, itu berarti nggak boleh ya ternyata. Iya sih, asalkan rambut sendiri emang yang dicepol. Oh gitu. Nah terus itu kan soal pakaian-pakaian yang kalau misalnya jalan-jalan sehari-hari gitu ya. Terus kalau misalnya dalam olahraga nih, seperti kayak di Al Zaitun ini yang kita sering lihat lah,
Misalnya dia lagi OR nih, basket gitu. Terus untuk pakaian OR kayak gitu yang baik tuh gimana ya, Da? Jangan ketat ya. Kan ada tuh baju-baju sekarang yang kayak rada gombrang, terus ada rompi juga kan kalau di basket. Itu pakai aja. Soalnya kan itu udah gede, terus juga bahannya juga tebal. Jadi buat Nisa pakai itu juga nggak bakalan terlihat lekuk tubuhnya, dan bagus gitu. Bisa nyerap keringat juga gitu. Oke, nah kalau sekarang aku pengen nanya lagi soal gimana kalau misalnya wanita yang suka dandan nih. Kan kalau misalnya dari pandangan Islam gitu, mungkin kita lebih baik kayak lebih menjaga, tapi lebih baik gimana tuh, Da, kalau menurut Aida? Aku sih asik-asik aja sih. Apalagi orang-orang yang suka pakai skincare, ngerawat diri. Karena bagi Nisa itu, bagi wanita itu sangat penting. Merawat diri itu penting, diri baik dalamnya maupun luarnya. Karena seorang wanita itu dinilai dari penampilannya dan juga akhlaknya kan. Itu paling penting. Jadi buat wanita yang kadang nggak bodo amatan sama penampilannya, nggak make upan, ke kantor nggak make up, terus bajunya nggak diurus, itu juga nggak baik. Jadi buat cewek yang bodo amatan itu orang juga bakal ngelihatnya, ih males banget ngelihat cewek kayak gitu. Mau cowok mau cewek pasti males juga ngelihat kayak gitu. Terus juga karena ketika misalnya kita bekerja, itu juga dinilai penampilannya. Misalnya kita otaknya pintar tapi dalam penampilan kita nggak oke, nanti ketika ada suatu event, kita harus ada good lookingnya lah pokoknya. Terus ada fashionable-nya keren, and pokoknya enak dipandang mata lah gitu. Wow, ya jadi gitu ya, ternyata emang bener-bener penampilan juga dilihat gitu ya. Jangan cuma pinter di dalam otaknya, tapi begitu dia ingin mengadakan sebuah event, orang mikirnya, loh kok ternyata nggak menarik gitu ya. Ternyata emang walaupun senatural apapun, tetap aja kita harus menjaga penampilan kita. Karena orang tuh akan lebih tertarik dengan kita yang terlihat rapi, sopan, dan emang sesuai dengan acaranya, dan itu termasuk etika gitu ya. Nah guys, di sini aku mau nanya lagi ke Aida soal gimana sih sebagai wanita yang baik tuh tentang sikap dan sifatnya. Apakah kita harus benar-benar kayak jadi wanita yang lemah lembut banget gitu, atau kita benar-benar nggak boleh yang namanya berkata untuk tegas gitu? Emang bener gimana tuh, Da? Menurut aku sih menjadi seorang wanita itu yang paling penting peduli. Karena orang peduli itu jarang, tapi orang baik banyak kan. Jadi kita harus benar-benar bisa menjadi seorang yang peduli. Terus kedua itu harus lemah lembut, tapi tetap tegas dan bijaksana. Dan juga yang paling penting punya rasa malu yang tinggi. Tuh, ya mungkin segitu aja sih dari saya. Intinya aku bersyukur banget bisa menjadi seorang wanita, karena Allah menganugerahkan wanita sebuah kekuatan. Karena tangan, kaki, dan hatinya dipakai itu untuk memberikan yang terbaik bagi yang dikasihinya. Terus Allah menciptakan wanita begitu istimewanya, kelembutan hatinya, kenyamanannya, kekuatan hati untuk menguatkan yang lainnya. Terus wanita itu hampir bisa semuanya. Allah menitipkan banyak kemampuan untuk mengendalikan, mengurusi, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik dalam sebuah keluarga. Makanya wanita itu diberikan peran yang sangat penting. Bisa mengendalikan, dia bisa kerja, bisa ngurusin anak, bisa ngurusin suami, segala macam. Dan mata wanita itu bisa melihat ke segala arah, walaupun dia ke satu titik tapi tetap bisa melihat kanan dan kiri. Sedangkan lelaki itu hanya bisa melihat ke satu arah, nggak bisa ke kanan kiri. Terus merupakan kebahagiaan bagi semuanya. Terus kalaupun wanita bersedih, itu masih tersisa ketulusan di dalam hatinya. Pokoknya wanita itu bisa berjuang
dan harus kuat. Karena di zaman sekarang wanita itu pokoknya harus tahan banting dalam segala apapun ketika menghadapi masalah. Karena kan kita nggak tahu kita bakal jadi single parents atau enggak. Oh no, Iya kan? jangan. Semoga aja enggak ya. Iya. Jangan. Pokoknya kita harus bisa menjadi wanita muslimah yang dicintai oleh suami. Amin ya Allah. Ya udah. Ya udah. Ya gitu ya. Nah, dan kita perlu ketahui bahwa di Al-Quran pun sudah sangat jelas bahwa memang seorang nisa itu istimewa. Bahkan Allah pun menurunkan sebuah surat di situ yang tertera sebagai surat yang emang menceritakan seorang nisa, yaitu surat An-Nisa. Di situ banyak sekali tentang nisa gitu ya, tentang memang sebuah sifat yang sangat kita perlu ketahui gitu tentang seorang nisa. Dan kalian nih ya, buat kalian nih, aku nitip sebuah pesan. Kalian punya seorang ibu. Tolong sayangi mereka, jaga mereka. Hati mereka adalah hati yang paling tulus untuk kalian. Dari mereka merawat kalian, bahkan dari dalam kandungan, ibu adalah pendidik pertama untuk kalian, untuk kita semua. Jadi sebagai rasa bentuk kasih sayangnya, kita nih semua harus menyayangi ibu kita terutama. Ya, sekian dari kami. Ya. Haza wallahu yarhana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.